Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Alif Syediasa dari kelas Teknik Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Sistem Informasi angkatan 2019 dari kelas E. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan terkait pengerjaan modul analisis data bagian pertama yang telah diberikan di kelas saya. Pada modul kali ini, saya akan menjelaskan tentang data screening yang saya lakukan terhadap data yang telah diberikan. Data yang diberikan adalah sebuah data yang berisi respon dari survei yang telah dilakukan. Dan dalam melakukan data screening, di sini kita akan mengecek apakah hasil survei itu yang diberikan tidak lengkap, apakah juga ada partisipan yang mengisi asal-asalan. Bisa dibuktikan dengan jawaban yang diberikan sama antar semua pertanyaan. Nah, dalam kasus ini, dalam modul ini kita akan menggunakan software Microsoft Excel. Baik, selanjutnya data yang akan digunakan kurang lebih seperti ini. Ada sekitar 500 baris dari data ini. Baik, selanjutnya untuk langkah pertama yang dilakukan adalah kita akan mengubah seluruh data ini menjadi dalam bentuk table. Kita blok semua dulu dan kita klik insert, lalu klik table. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, jadi akan terbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat apakah ada data yang kosong gitu seperti ini atau tidak. Cara mengeceknya dengan melakukan teknik visual itu, pertama kita memblok semua tabelnya terlebih dahulu. Terus di bagian condition formatting kita buat highlight cells rule, terus kita less than 1 di sini. Nah, bisa dilihat bahwa ada beberapa sel yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini artinya data yang kosong. Bisa dilihat ada beberapa sel ya yang kosong. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mengecek apakah dalam satu baris ini mewakili satu responden dan apakah dalam satu responden itu ada data yang kurang lengkap gitu. Nah, untuk melakukan itu kita akan membuat kolom baru di sini namanya kolom jawaban kosong misalnya. Jawaban kosong. Nah, di jawaban kosong ini kita menggunakan fungsi count blank seperti ini. Lalu kita melakukan select dari kolom B sampai L. Terus kita tutup dan kita enter. Nah, bisa dilihat bahwa pada baris pertama ini ada satu jawaban yang kosong. Bisa lihat seperti ini. Baris ke-7 atau baris ke-6 itu ada juga satu yang kosong. Mungkin akan lebih mudah kalau kita buat seperti color scale ini. Baik. Di sini bisa kita urutkan ya. Misalnya dari yang terbesar terlebih dahulu. Nah, dari yang terbesar ini maksudnya yang satu yang ada jawaban kosongnya. Bisa dilihat ada beberapa baris ya, beberapa responden, yaitu ada sekitar 9 responden. Nah, itu untuk melakukan pengecekan apakah ada data yang kosong gitu atau yang kurang lengkap dari responden. Di sini kita lakukan lagi pengecekan apakah responden mengisi data dengan asal-asalan atau tidak. Caranya kita membuat kolom baru terlebih dahulu, yaitu standar deviasi. Standar deviasi itu akan melihat apakah ada keseragaman atau keragaman dalam data yang diberikan. Nah, di sini untuk melakukan itu kita sama saja, cuman beda fungsi, yaitu kita pakai standar def. Def ini. Kita based on sample. Terus kita blok ini. Setelah kita blok, kita enter. Nah, untuk format nomornya kita ganti ke general terlebih dahulu. Kita ganti jadi number aja ya sebenarnya. Number, terus kita ada desimal 3 untuk memudahkan. Nah, di sini selanjutnya kita lakukan conditional formatting juga, tapi kita menggunakan fill. Kita bar seperti ini.
Nah, semakin semakin standar deviasinya mendekati 0, maka semakin seragam jawaban yang diberikan oleh satu responden. Sebagai contoh yang saya lihat yang 0 ya, di sini ada sekitar 11 responden gitu. Ini 4 semua, ini 5 semua, ini 4 semua, ini 2 semua. Nah, ini bisa kita anggap sebagai responden yang mengisi asal-asalan gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat apakah kita ingin melihat seberapa banyak sih jumlah responden yang mengisi asal-asalan dan seberapa banyak responden yang mengisi yang tidak lengkap mengisinya. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan fungsi countif. Countif sama dengan lebih dari 1. Lebih dari 0 harusnya ya. Jadi kita jawab 1 aja kalau gitu. Nah, ada 9 yang jawabannya kosong. Terus kita bagi dengan count seluruh datanya. Nah, berarti di sini kita melihat bahwa ada sekitar 1,8 responden yang memberikan jawaban tidak lengkap itu dalam suatu kuesioner atau suatu survei. Nah, ini jumlah yang cukup sedikit dan akan kita hapus nantinya karena jumlahnya tidak terlalu banyak itu dan tidak terlalu mempengaruhi nanti. Selanjutnya untuk yang menjawab asal-asalan ya. Di sini kita buat juga seperti itu. Ini sama aja kita count if juga. Count if S-nya seperti ini, terus kalau dia 0 ya. Saya lihat ada 11 ya di sini. Terus dibagi datanya ini sekitar 100. Terus, nah di sini kita melihat bahwa ada 2,2% responden yang mengisi secara asal-asalan gitu, secara sama mengisi sama jumlah datanya gitu. Dan ini kita anggap tidak valid ya, dan bisa kita hapus saja. Nah begitu juga yang tidak lengkap tadi. Ini sekitar 1,8%. Jadi jika dijumlahkan ini sekitar 4% ya data yang akan kita hapus, yaitu ada 9 tambah 11. Berarti 20 data yang akan kita hapus. 20 data dari 500 data. Berarti jumlah data yang tersedia adalah 480 data. Ini jumlah data yang tersedia. Karena ada 20 data yang tidak valid. 9 data yang tidak lengkap dan 11 data yang mengisi asal-asalan. Nah, untuk menghapusnya kita langsung aja seperti ini. Kita blok dulu. Terus kita delete row. Nah, selanjutnya juga yang seperti ini. Malas ya. Terus kita delete row. Nah, di sini kita lihat jumlah datanya itu 480 countnya ya. Itu jumlah data yang akan kita olah. Nah, selanjutnya jika kita pengen mengisi ya, kita pengen imputasi data yang kosong ini, sebenarnya bisa kita lakukan juga. Untuk melakukan itu cukup sederhana juga, kita menggunakan beberapa fungsi. Ini kita blok dulu datanya ya. Kita blok dulu, terus kita copy datanya di sheet yang sama di sini misalnya. Nah, ini kita buat juga tabel terlebih dahulu. Ini ada beberapa data yang kosong. Nah, pada kasus ini saya akan mencoba mengisi data kosong ini dengan
fungsi average atau fungsi mean, rata-rata dari data lainnya. Nah, di sini saya akan hapus saja ya. Nah, di sini fungsinya akan kita buat seperti ini. Dengan if ini kolomnya ya, kolom pertama ini. Sel pertama, if si sel ini kurang dari 1 ya gitu, berarti kan keluar dari batas. Nah, jika iya atau kosong itu maka kita isi dengan nilai average. Nilai average dari kolom ini. Ini jangan lupa kita kasih kunci juga datanya. Kunci seperti ini. Tandakan bilangan ini lambang dolar ya. Tapi jika false, kita akan mengisi dengan datanya. Ada 2 di sini. Oke. Nah, ini kita langsung enter aja, maka akan terisi 1 kolomnya. Saya langsung terisi semua. Nah, untuk yang di sebelahnya juga kita buat demikian. Tapi ini kan kolom dia kolom C. Nah, sini kita ganti average-nya supaya dia mengambil average si C. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, begitu juga yang ini kita ganti juga jadi D. Jadi dia akan mengambil rata-rata kolom D, ini kolom E, dan seterusnya sampai ke kolom AD ini. Ini kita ganti jadi kolom F ya di sini. Dan ini G. Ini H. Ini I. Ini J. Ini K. Ini L. Nah, bisa dilihat dari kolom ini bahwa tidak ada data yang kosong. Karena jika ada data yang kosong, itu akan otomatis terisi dengan nilai average-nya. Nah, dalam hal ini misalnya di kolom pertama ya, ini E. Dia bakal otomatis terisi dengan average-nya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti ya terisi dengan average-nya. Karena dia terisi menggunakan average semuanya. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari modul ini dari saya. Berkaitan yang pertama itu tentang melakukan data screening, mengecek apakah ada data yang kosong, dan mengecek apakah ada responden yang mengisi secara asal-asalan menggunakan standar deviasi. Selanjutnya juga saya di sini menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi data yang kosong itu secara otomatis. Dalam kasus ini saya menggunakan imputasi dengan mean atau imputasi dengan rata-rata. Kurang lebih cukup apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.